Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dengan materi pendidikan olahraga dan jasmani. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Tentu masih sehat dan tetap semangat. Salam olahraga. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Bapak akan mengajarkan materi berikutnya yaitu permainan bulu tangkis atau badminton. Badminton ditemukan pertama kali di India dengan nama olahraganya yaitu Pona. Kemudian berkembang di bawah Inggris ke Inggris menjadi permainan bulu tangkis. Nah, untuk mengetahui teknik dan dasar bermain bulu tangkis itu, kita memerlukan alat yaitu pertama alatnya raket, kedua bola atau shuttlecock, yang ketiga lapangan. Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat video berikut. Permainan bulu tangkis adalah sebuah cabang olahraga yang memukul dan menangkis bola yang terbuat dari bulu. Inti permainan bulu tangkis adalah untuk memasukkan bola atau shuttlecock ke lapangan lawan melalui net setinggi 1,5 meter dari lantai. Jaring ini membatasi kedua bagian lapangan permainan di mana para pemain berdiri dan melakukan gerakan-gerakan tipuan. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang mudah dilakukan mengingat raketnya yang ringan serta bola berjalan lurus dan teratur tanpa putaran. Oleh sebab itu, seorang pemain bulu tangkis yang benar-benar ingin menjadi pemain yang berprestasi haruslah mempelajari dan menguasai teknik dan taktik bermain dengan sebaik-baiknya. Gerakan spesifik memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. Gerakan spesifik pukulan adalah cara-cara melakukan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Baik, kita ke aktivitas yang pertama, kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Berikut kita akan mempelajari tentang gerakan pukulan kombinasi tanpa net dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, ini aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri saling berhadapan. Kemudian, lakukan pukulan forehand dan backhand. Lalu, pembelajaran dilakukan sambil bergerak ke kiri dan ke kanan lapangan. Bila dilakukan dalam formasi berbanjar, yang telah melakukan gerakan memukul, bergerak, berpindah tempat. Oke, ini kita bisa lihat juga di gambarnya ya. Kemudian ini aktivitas pembelajaran kedua, yaitu kombinasi pukulan forehand dan backhand melewati net. Nah, pada tahap pembelajaran kedua ini, keterampilan gerak yang akan dipelajari adalah gerakan pukulan kombinasi forehand dan backhand melewati net. Yang pertama ini pemain dilakukan secara berpasangan. Kemudian berdiri berhadapan pada lapangan masing-masing. Lalu lakukan gerakan memukul forehand dan dikembalikan menggunakan pukulan backhand oleh temanmu. Kemudian dikembalikan lagi menggunakan pukulan forehand. Demikian seterusnya sampai beberapa saat. Setelah teramati ada kemajuan dalam keterampilan pukulan forehand, sekarang lakukan dengan pukulan backhand. Pola latihan gerakan memukul forehand dan backhand ini sebaiknya dilakukan secara bertahap. Tahap awal dilakukan hanya pukulan forehand, terus sampai dirasakan ada kemajuan baru pindah ke jenis pukulan backhand. Setelah kedua jenis pukulan permainan bulu tangkis ini sudah ada kemajuan, maka tahap berikutnya dapat menggunakan jenis pukulan ini secara silih berganti. Ketiga, aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan servis panjang, forehand, dan pendek tanpa net, dan dilanjutkan menggunakan net, dilakukan berpasangan atau formasi berbanjar. Berikut permainannya
Yang pertama, aktivitas pembelajaran diawali dengan berdiri di belakang dekat garis servis atau servis pendek dengan posisi melangkah. Kedua, kemudian ayunkan raket dengan lembut dari belakang ke arah bola yang dijatuhkan dari atas atau servis pendek hingga bola jatuh dekat di belakang garis servis. Ketiga, bergerak ke kiri dan ke kanan lapangan bila dilakukan dalam formasi berbanjar yang telah melakukan servis bergerak berpindah tempat. Keempat, kombinasi gerak servis pendek forehand panjang dan pendek tanpa net dan dilakukan menggunakan net. Di sini hampir sama seperti yang aktivitas pembelajaran ketiga, yaitu diawali dengan berdiri di belakang dekat garis servis, kemudian juga ayunkan raket dengan lembut dari belakang ke arah bola yang dijatuhkan dari atas servis hingga bola jatuh dekat di belakang garis servis lawan. Ketiga, selanjutnya bergerak ke kiri dan ke kanan lapangan bila dilakukan dalam formasi berbanjar yang telah dilakukan servis bergerak pindah tempat. Kelima, aktivitas pembelajaran kombinasi gerak pukulan backhand tanpa net dilanjutkan menggunakan net secara berpasangan atau kelompok. Di sini yang pertama, permainan dilakukan secara berpasangan. Kemudian permainan ini dapat dilakukan menggunakan lapangan bulu tangkis atau tidak. Lakukan servis panjang ke arah lawan main. Kembalikan dengan pukulan backhand. Selanjutnya, lawan mengembalikannya lagi dengan pukulan backhand. Apabila bola mati, maka lakukan pergantian servis. Oke, berikutnya untuk yang kedua, aktivitas pembelajaran bermain bulu tangkis menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Nah, ini ada aktivitas pembelajaran yang pertama ini bermain 3 lawan 3. Nah, di sini bisa kita lihat permainan ini dilakukan 3 lawan 3, kemudian satu lapangan ditempati oleh 3 orang. Kemudian tugasnya kalian untuk membuat aturan permainan sederhana, misal 5 menit pertama menggunakan pukulan forehand, pada 5 menit yang kedua menggunakan pukulan backhand, dan 5 menit terakhir gabungan pukulan forehand dan backhand. Kemudian yang kedua ini kita bermain 3 lawan 2. Bermain bulu tangkis dengan 3 lawan 2 ini yang pertama permain dilakukan di lapangan bulu tangkis. Permainan ini dilakukan secara bertim, yaitu bermain 2 atau A, B, dan C melawan 3 orang pemain D, E, dan F. Kemudian peserta didiknya A melakukan servis panjang ke pemain C. Kemudian pemain C memukul bola pukulan forehand ke pemain B. Dan pemain D memukul bola ke teman A. Gerakan terakhir peserta dilakukan pukulan backhand ke pemain E. Lakukan permainan ini terus-menerus sampai batas waktu yang kalian sepakati. Bila keterampilan sudah teramati meningkat, maka lanjutkan ke pukulan backhand. Kemudian sesi terakhir latihan dilakukan dengan penggabungan pukulan jenis forehand dan backhand. Setelah melihat video berikut tadi, Bapak harap anak-anak dan siswa dapat mengerti ada gambaran sedikit tentang permainan bulu tangkis atau badminton. Sebelumnya Bapak sudahi dulu pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.